Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan akan terus memenuhi kita mulai hari ini, Kamis 3 April 2025. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, hikmat-Mu akan mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu, urapilah kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 1 dan 2. Judul perikop, janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Saudara-saudara kekasih, perhatikanlah rumah Tuhan. Inilah judul renungan hari ini. Dengan ayat penekanan, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Ayat yang pertama. Ketika pindah ke sebuah korops, kami mendapati plafon gereja berlubang akibat seng bocor dan dibiarkan lama karena keterbatasan dana. Setelah berdiskusi dengan OS, kami sepakat untuk memperbaiki plafon secara gotong royong dengan dana dan materi swadaya. Namun, kesepakatan itu memerlukan waktu untuk membangun kesadaran jemaat. Bukan sedikit atau banyaknya pemberian mereka, tetapi jika dikumpulkan dari yang sedikit demi sedikit akan dibawa di gereja, maka pasti Tuhan akan cukupkan. Kami memulai dari diri sendiri, termasuk anak-anak kami yang menabung dari uang jajan untuk disumbangkan. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan rumah Tuhan, akhirnya semua tergerak dan sukarela memberikan kontribusi mereka. Puji Tuhan, berkat bimbingannya, Roh Kudus Allah telah berbicara dalam hati jemaat, sehingga perbaikan gereja dapat terlaksana. Dalam pembacaan pada hari ini, Daud sangat mengasihi Allah. Daud merasa tidak nyaman karena ia tinggal dalam istana yang megah, sedangkan Allah berdiam dalam kemah suci. Maka Daud rindu untuk membangun bait Allah, di mana hadirat Allah berdiam di dalamnya. Sekalipun bukan Daud yang membangunnya, melainkan anaknya Salomo. Namun Allah memperhatikan kerinduan Daud dan memberkati pekerjaan pembangunan bait Allah di masa pemerintahan Raja Salomo. Salah satu wujud kasih kita kepada Tuhan adalah dengan memperhatikan rumah Tuhan, di mana kita beribadah dan berjemaat. Jika kita bisa membangun rumah yang layak dan nyaman sebagai tempat tinggal kita dan keluarga kita, maka
Marilah kita memperhatikan, memperbaiki, dan merawat rumah Tuhan, tempat di mana kita bersekutu, beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan. Sudahkah kita memperhatikan rumah Tuhan? Penegasan. Ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan memberkati, karena rumah tempat tinggal Tuhan adalah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa memperhatikan dan memelihara rumah-Mu. Berikanlah kami hikmat dan bijaksana untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.